Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Namun akibat ulah sendiri. Inilah setidaknya peribahasa untuk sang aktor utama pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Meski sudah menjadi tersangka, kini Verdi Sambo dilaporkan ke KPK. Ada dugaan upaya suap Verdi Sambo dalam menghalangi pengusutan kasus Brigadir Yosua. Yang melaporkan adalah sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK. Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan upaya suap dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya dugaan suap tersebut salah satunya diduga dilakukan kepada petugas LPSK melalui sebuah amplop dari ajudan Verdi Sambo saat LPSK meninjau kondisi istri Sambo, Putri Chandrawati pada 13 Juli lalu. Kedua pegawai PSPK, perlindungan saksi ya, perlindungan saksi dan korban yang pada saat itu melakukan pertemuan dengan Pak Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Seperti yang sebelumnya diungkapkan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bahwa stafnya mendapat titipan amplop coklat dari bawahan Irjen Verdi Sambo, namun tak sempat dibuka dan langsung dikembalikan. KPK pun bakal menindaklanjuti laporan TAMPAK terhadap Verdi Sambo dan akan terus menampung informasi serta mencari data tambahan untuk aduan tersebut. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Sementara itu, pengusutan kasus yang awalnya disebut polisi tembak polisi hingga akhirnya terkuak menjadi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dinilai harus adil dan transparan. Seperti yang disebut Ketua Setara Institut Hengdardi. Lembaga swadaya masyarakat yang juga menyuarakan hak asasi manusia ini mendorong pengusutan untuk banyak polisi yang terbukti melakukan pidana dan melanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Lihat cukup banyak personil Polri yang diperiksa berkaitan dengan pelanggaran etik dan pidana, sangat penting dipertimbangkan tentang kondisi mental dan moral anggota serta kewibawaan institusi. Pemeriksaan baik hukum maupun etik ini dapat diinfokan secara bertahap dan terbuka untuk menghindari prasangka-prasangka dan menunjukkan proses yang akuntabel. Sebelumnya, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua telah menyeret puluhan anggota Polri. Setidaknya sudah 63 polisi diperiksa. 36 orang diantaranya diduga melanggar etik terkait upaya menghalangi proses penyidikan. Disebut Polri, rekayasa yang melibatkan banyak polisi itu di bawah perintah Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo memunculkan dugaan kasus baru. Ada dugaan suap untuk menutupi kebenaran dalam kasus ini. Selain kepada LPSK, apakah ada kemungkinan suap ke pihak lainnya? Dan lalu bagaimana semestinya polisi bertindak untuk mengusut lebih dalam perkembangan kasus ini? Kita akan membahasnya pagi ini. Di studio sudah ada Komisioner dari Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Dan secara daring sudah tersambung bersama kami, ini penasehat dari Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan TAMPAK, ada Bang Saur Siagian. Dan nanti kami masih berusaha untuk menghubungi pengacara dari Barada Eliezer, Pak Roni Talapesi, namun saat ini masih belum terhubung bersama kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, ada Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di studio. Dan juga Bang Saur, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi, Bung Timothy. Terima kasih Bang Saur sudah bergabung bersama kami. Bang Saur, ini yang tampaknya maju untuk melaporkan kasus suap atau dugaan suap ini. Dan bukan hanya satu ya Bang Saur ya? Iya, saya kira ini kan LP kedua yang diberikan TAMPAK setelah pertama kami buat LP dugaan pembunuhan ke Propam. Karena dulu kan publik dibohongi oleh cerita-cerita
yang sebelumnya ada pelecehan seksual, Ya. kemudian ada dugaan pembunuhan. Namun tampak melihat fakta adalah ada orang terbunuh ajudan di rumah pimpinannya. Hmm. Nah, kami bersyukur atas keterangan dari Menko Polhukam, dari laporan tampak serta laporan dari keluarga. Inilah menjadi modal utama yang didorong kepada kawan-kawan di Kompolnas dan juga tim sus untuk didalami. Bung Timothy, terima kasih bahwa hasilnya sudah ada. Saudara Ferdi Sambo sudah ditetapkan tersangka dugaan rencana pembunuhan serta 3 yang lain. Ya. Nah, upaya-upaya drama-drama dengan menjual istrinya, saya harus dengan menjual keluarganya tiba-tiba muncul di Makobrimob, sebelumnya tidak pernah memberikan penjelasan. Dia mau katakan bahwa dia cinta sama suaminya, tetapi yang terakhir kembali diberi pesan bahwa terlepas apa yang terjadi kepada keluarga kami. Jadi saya teringat waktu dulu Ferdi Sambo ketika diperiksa pertama, dia dengan lantang mengatakan bahwa saya bersalah kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada almarhum, terlepas apa yang dilakukan kepada keluarga kita, Ya. ke keluarga kami. Ternyata Pak Bung Timothy, ternyata semua ada rekayasa. Nah, sama tampak juga melihat ada lagi upaya uang di pusaran kasus ini. Misalnya yang fakta yang menolak adalah LPSK. Ya. Kemudian, tapi juga sudah kita diberitahukan oleh Eliezer kepada pengacaranya, mereka bertiga diiming-imingi ada sekitar 2 miliar. Sebelumnya juga kita dengar pengacara daripada keluarga Yosua juga ditawarin sekian uang. Kemudian juga bagaimana yang terjadi dengan penasehat daripada Polri, Saudara Fahmi, bagaimana seorang penasehat Polri kemudian ikut merekayasa padahal dia tahu pembunuhan, apakah seperti LPSK juga? Nah, sekarang rame di publik, Bung Timothy, misalnya nama-nama ini, misalnya Brada E, kemudian RR, almarhum Yosua, itu kan mereka ada di tim Satgas khusus Merah Putih Ya. tersebut. Ya. Merah Putih ini kan menangani apa? Money laundering, ada di sana judi online, kemudian ada narkoba di sana, ada korupsi yang mega kasus-kasus. Nah, tampak mengatakan 3 fakta tersebut untuk mendalami ini. Sehingga jangan seperti dulu ada cerita-cerita bohong yang kita disuguhkan, kemudian wartawan dipojokkan, netizen kemudian difitnah. Sementara ini lebih kuat sebenarnya satu petunjuk satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya kami meminta biar tim sus khusus, kawan-kawan Kompolnas yang dipercaya, kemudian terus mendorong teman-teman tim sus dan KPK juga menyelidiki ini. Karena kalau sekarang yang beredar kan Bung Timothy, kita juga mendapatkan berita juga seperti itu. Ya. Beliau ini tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK, tetapi tiba-tiba ada uang dan terang benderang siapa yang pemainnya. Nah, ternyata yang memimpin dulu di Polda Metro, Wadir, yang diundang beberapa lembaga, Komnas Perempuan, kemudian LPSK, ada NGO nggak disebut siapa, kemudian meminta supaya LPSK memberikan perlindungan. Aneh, kok di rumahnya terjadi pembunuhan, keluarga yang terbunuh tidak pernah disinggung supaya dilindungi. Itu yang kita bilang, bahwa polisi telah mematikan raga jiwanya Yosua, tapi ada 65 orang polisi yang jiwanya sudah mati, tidak ada jiwa kepolisiannya, sementara temannya yang mati bahwa di kode etik KPK mereka harus lindungi. Itu sebabnya saya bilang ini sangat-sangat serius. Jadi sekarang ada dana sekitar ini. Nah, IPW mencatat misalnya Timothy. Mengapa kawan-kawan di KPK, di DPR misalnya diam? Nah, diduga ada pusaran uang juga mengalir. Nah, ini kami tidak mau ini jadi konsumsi, katakanlah yang jadi berkembang, beranak, bercucu. Itu dasarnya kami meminta supaya KPK segera mendalam ini. Jadi amplop LPSK itu hanya entry point untuk membuka semua cerita di balik itu semua. Itu sikap tampak Bung Timothy. Jadi
ini memang ada ya aliran uangnya ini semua sudah dilaporkan, dugaannya sudah dilaporkan, bukti-buktinya sendiri memang harus dari tim khusus yang mendalami gitu ya. Nah, peran KPK mengingat kasus ini juga masih berjalan, yang dibayangkan seperti apa Bang Saur? Karena kasus penyidikan dari kepolisian juga kan masih berjalan, masih mencari informasi, masih mencari bukti-bukti. Ini masih di pusaran kasus yang sama. Bisakah masuk dari sekarang atau bagaimana Bang Saur? Saya kira bisa inline, maksudnya begini, sebenarnya visi dari Tampak, mengapa segera dilaporkan, ini kan 4 berkas ini kalau kita baca kan sudah keluar SPDP-nya. Nah, kita tahu amat kan peradilan kita juga tidak resmi. Kami berharap, Tampak berharap, jangan lagi coba-coba ada yang bermain di pusaran kasus ini, kalau bahasa Tampak, jangan sampai ada orang menari di atas jenazah, di atas darah daripada Yosua, karena kita ingin menyelamatkan daripada kepolisian ini. Nah, jadi caranya bisa kawan-kawan tim sus biar fokus soal pembunuhan, tetapi jangan juga seperti Andi Rian mengatakan masih ada yang di Magelang. Jangan lagi kemudian kita disuguhkan cerita-cerita yang masih ada drama-drama seksualitas tersebut. Tapi petunjuk satu dengan yang lain ini misalnya sangat masif, sangat terstruktur, ini harus segera didalemin. Nah, tentu KPK kan punya punya orang-orang hebat, tapi kita juga minta misalnya kalau ada katakanlah apa yang mereka geladah bahwa ditemukan misalnya uang di bunker tersebut, kita minta polisi harus terbuka. Kalau ini juga tidak dibuka misalnya, ini kembali kepercayaan bukan lagi kembali kepada awal, tetapi akan sangat terpuruk. Nah, bisa inline. Jadi KPK menyidiki secara serius, kemudian juga tim sus, kemudian soal dugaan pembunuhan tersebut. Nah, biar mereka sama-sama berjalan, gitu loh, Bung Timothy. Baik, saya ke Pak Wahyu. Ya. Ini kan sebenarnya kepolisian juga pasti ingin membedakan nih antara apa yang berlaku di kepolisian dengan apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo dengan kasus pembunuhannya, dengan ini juga sekarang dugaan suapnya dan lain-lain. Bagaimana penanganannya yang menurut Anda seharusnya paling tepat juga? Karena kepolisian juga tentu mampu juga kalau diminta untuk mengungkap sebuah suap. Tapi di sisi lain juga kan kepercayaan masyarakat harus ada bagi kepolisian untuk menangani itu. Tapi KPK sudah menerima laporan, KPK pun harus masuk juga karena harus menerima laporan dari masyarakat dan akan mendalami juga. Seharusnya bagaimana penanganannya Pak Wahyu? Terima kasih Mas Timothy. Jadi saya sebelum jelaskan, saya ingin fokus pada posisi Kompolnas. Kompolnas itu tugasnya sesuai undang-undang adalah menjaga marwahnya Polri, menjadikan Polri profesional dan mandiri. Nah, hari ini kita disuguhkan dengan tragedi nasional yang sangat memprihatinkan, dan itu membuat Polri terpuruk. Tentu kami Kompolnas prihatin dan harus mengawal ini. Sudah ada proses yang sangat signifikan setelah sebelumnya ada hambatan internal, kemudian Bapak Kapolri bisa langsung cepat melakukan bedol desa, dan akhirnya Pak FS mengaku, Pak Sambo mengaku, kemudian juga mengaku skenario. Sekarang berkembang lagi karena ada seperti Tampak melaporkan ke KPK. Menurut kami Kompolnas, yang mengawasi secara formal memang Kompolnas sebagai pengawas eksternal, tetapi semua pihak juga harus ikut mengawasi ini karena Polri ini milik kita bersama. Nah, kalau sekarang kemudian pelaporannya masuk ke KPK, biarlah itu ranahnya KPK. Karena KPK sesuai dengan tupoksinya memang punya, kalau nanti kaitannya dengan penyelenggara negara tentu KPK. Tapi Kompolnas akan memantau terus ini, mengawal terus ini, karena bagi Kompolnas jangan sampai institusi dikorbankan. Sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan itu, karena ini sebetulnya perilaku yang dilakukan oleh personel yang dulu disebut oknum lah. Dulu namanya kan oknum. Oke, kita jangan bilang oknum, tapi ini adalah personel ini bagian dari Polri, tetapi dia sebagian kecil dari 460.000 orang. Nah, jangan sampai ini merusak. Maka kita dorong saja kalau memang publik entah Tampak, entah LSM lain punya data lain, sepanjang itu disalurkan dengan jalur yang benar seperti ini ke KPK. Saya tadi dari Pak Ali Fikrian sudah menjelaskan, KPK merespon, oke silahkan, itu wilayahnya KPK. Kami Kompolnas mengawasi. Sepanjang nanti itu berimbas kepada kinerja Polri, tentu kami nanti juga akan ikut masuk di dalamnya. Jadi ini Mas, jadi artinya bukan berarti Polri nggak bisa nangani, Polri bisa saja. Tetapi ini sekarang ini biarlah teman-teman penyidik itu konsentrasi di kasus pembunuhannya dulu lah. Nah, soal-soal lain biar pihak lain, soal nanti kemudian berimplikasi atau berkontribusi terhadap perkembangan kasus ini,
semakin baik terbuka kan publik juga akan semakin nanti memberikan respon positif kepada Polri. Iya, ini bicara soal imbas kepada Polri, ini kan kasus juga sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Ya. Imbas yang terdeteksi oleh Kompolnas sejauh ini seperti apa? Khususnya, yaitu tadi ada 460.000. Ini kan kasusnya oke lah banyak memang, tetap puluhan polisi yang terlibat. Tapi di sisi lain kalau dibandingkan ya memang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan berapa polisi yang saat ini bertugas gitu. Ya. Jadi internal Polri saya kira dan senior-senior dan publik kan berharap ini Polri pulih kembali setelah ini jatuh di titik nadir kan ya. Maka Kompolnas melihat tracknya sudah betul. Ada penyidikan pidana yang ditangani oleh tim sus, ada penanganan etika yang ditangani oleh Irsus. Ya. Dan transparan dua-duanya sejauh ini? Sudah transparan dan kami sudah diskusi panjang lebar karena dua-duanya kami terlibat. Karena kalau di tim sus memang kami diajak, kalau di Irsus ini memang sehari-hari bagian dari kami. Irsus kan bagian Irwasum. Irwasum itu partnernya Kompolnas. Nah, kita lihat setidaknya ada 3 klaster. Klaster pertama itu adalah mereka yang terlibat langsung dalam perencanaan. Saya kira ini nanti harus masuk ke pidana. Soal pasal berapa dan sebagainya itu penyidik lah ya. Nanti salahnya, hukumannya bagaimana itu biar pengadilan. Itu bukan kami. Lalu klaster kedua kami melihat yang ikut menghalangi yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Ya, jadi seperti tadi apakah benar tidak nanti biar penyidik dia nanti kan tim dari KKIP ya kode etik profesi kan akan memeriksa seperti yang tadi katanya menyerahkan amplop ke SPK. Betul enggak kalau itu memang upaya untuk menghalang-halangi dengan merubah skenario atau menutupi sesuatu, berarti ini problemnya kan pada upaya menghalangi hukum. Jadi itu nanti ada pasalnya sendiri, biarlah itu penyidik juga ya. Kemudian yang ketiga mereka yang nggak tahu menau itu juga jangan kemudian dikorbankan juga, misalkan begini, itu kan ada CCTV dicopot dan sudah ada yang menyuruh, tapi orang yang disuruh ini kan kadang tahu dia kan mungkin hanya pelaksana aja. Dia jangan hanya tahu diminta copot tanpa diberi alasan gitu maksudnya. Dia nggak tahu, hanya suruh dipikir copot mau diperbaiki atau tidak. Ya ini jangan, mungkin hukumannya hukuman disiplin karena ya itu kewenangan, artinya Irsus biar memetakan ini sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kalau pidana biar ditangani oleh tim sus. Nah, kami dari Kompolnas berharap ini sesegera mungkin, Mas. Sepanjang ini lama, ini Polri, ini momentum lah. Kita bilang ini momentum. Ini momentum benar-benar untuk kita bersih-bersih, kita bangun Polri. Kalau selama ini ada sesuatu, ya ini dilakukan. Kalau mundur lagi, nanti akan kontraproduktif lagi. Kontraproduktif lagi, betul, kepada kepolisian juga. Nah, sebelum kita break, saya ingin tanya singkat saja Bang Saur. Anda yakin bahwa upaya suap hanya terbatas pada apa yang kita ketahui saat ini, dugaannya? Makanya saya bilang ini kami hanya entry point. Kalau tadi misalnya begini, kalau Mas Wahyu mengatakan hanya ada 65 yang terperiksa, yang itu akan diumumkan kepada kita. Ada sekitar 36 orang yang diduga melanggar kode etik berpotensi untuk pidana. Kami tadinya juga berpikir ini oknum. Tetapi bayangkan hampir semua Kadif Propam itu terlibat. Ada 3 jenderal bintang 1 yang diumumkan, kita tidak tahu di balik itu, Bung Timothy, tetapi juga bisa melibatkan Kapolres. Konsekuensi manajemen Kapolri, Bung Timothy, berarti kemungkinan anak buahnya juga ikut terlibat. Tapi ternyata tidak berhenti di sana. Rekayasa itu kemudian dikirim LP, kemudian di Polda Metro. Ternyata Polda Metro juga memimpin upaya untuk penutupan ini. Pertanyaan saya dalam usia 77 tahun, Bung Timothy, inikah kita katakan adalah oknum? Mas Wahyu, kita kemudian harus jujur ini, memang katakanlah ini kelihatannya polisi ini lebih bukan tupoksi yang sekarang ini penegakan hukum, lebih kepada adalah tunduk kepada atasannya. Jadi kultur kita ada yang rusak. Apa perintah atasannya kelihatan itu dengan jalan. Saya yakinlah seorang Kapolres tahu bahwa TKP itu sakral, tidak bisa diganggu siapapun. Apakah itu jenderal polisi sekalipun, termasuk Kompolnas, Sigit sendiri nggak bisa. Tetapi ini di mata Kapolres kemudian ada sesuatu TKP yang rusak, kemudian didiamkan. Bahkan dibilang penembak ini, yaitu berada tidak bisa dituntut karena dia menjalankan tugas menyelamatkan dirinya. Itu yang saya bilang pada awal waktu kami bilang LP, ini Kapolres bukan saja jadi polisi tapi juga menjadi advokat dan hakim kepada pembunuh ini gitu loh. Nah, maksud saya mari kita jujur,
Mas Wahyu, sekarang ada yang salah di kepolisian kita. Ya toh ini harus kita betul-betul berjuang bahwa ini polisi negara, polisi ayah saya. Tetapi kita juga tidak mau ada satu orang bisa mengorkestra 65 orang. Kemudian termasuk juga orang-orang semua ini yang terlibat di tim Satgas Khusus Merah Putih tersebut. Ya. Ada mabes di antara mabes itu sekarang. Apakah sebenarnya ini kita bilang oknum? Ya, ini memang Bang Saur memunculkan pertanyaan mengapa sebanyak itu aparat kepolisian ini mau melakukan apa yang mereka lakukan, kan itu menjadi pertanyaannya. Dan Bung Timothy, ini kan satu kasus dugaan pembunuhan. Bagaimana kasus yang lain yang sudah ramai? Katakanlah di baris krim yang lain misalnya, kan sudah sering. Artinya saya bilang, satu kasus ini juga bisa melibatkan 65 orang. Seandainya ini tidak viral, seandainya teman-teman pers seperti Timothy kemudian tidak menyuarakan suara mewakili publik ini, bagaimana sekarang penyidik kalau dibilang no viral no justice? Tiada manfaatnya kepada laporan kepada polisi. Kecuali ada uang, ada temennya. Sekarang kan begitu. Saya pengalaman sebagai praktek. Biasanya kalau kita di ini, kamu ada teman polisi nggak? Kemudian berapa uang yang harus disiapkan? Kecuali yang terakhir adalah kita melawan dan viral, kemudian media mengungkap. Ini adalah bukan jadi isapan jempol gitu loh. Nah, maksud saya 77 tahun merdeka ini polisi negara kita, polisi Republik Indonesia, saya mengatakan misalnya begini Mas Wahyu, tolong disampaikan. Waktu saya buat LP tanggal 18 Agustus, saya itu harus parkir di Blok M karena tidak pernah publik bisa parkir di Mabes Polri. Padahal 3 fungsi kepolisian, Bung Timothy, 1 adalah penegak hukum, 2 menjaga keamanan ketertiban, 3 dia itu pelayan masyarakat yang menggaji mereka. Sekarang yang melapor itu tidak bisa masuk ke parkir polisi, tetapi kita lihat ada mobil yang mewah-mewah bersekeliweran yang dipakai polisi. Dari mana mampu mereka itu kemudian punya mobil-mobil mewah seperti itu? Saya tidak mengatakan tidak boleh orang untuk mewah. Ya toh? Tidak. Tetapi bayangkan itu sudah sangat terang benderang. Inikah yang kita katakan pribadi? Nah, refleksi kita mau bersih-bersih ini ada sesuatu yang salah. Nah ini harus kita betul-betul reformasi, harus kita perbaiki Pak Wahyu, bareng-bareng kita. Dan ini momentumnya yang bisa dipergunakan juga oleh kepolisian kalau memang mau benar-benar membersihkan hal tersebut. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda sebentar. Nanti kami akan melanjutkan perbincangan ini terkait juga dengan mengenai dana yang diduga dimiliki juga oleh FS atau Ferdi Sambo ini yang ada yang sampai mengatakan mencapai 1 triliun. Benarkah hal demikian? Kita akan bahasnya usai jeda berikut ini.